مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan fisik kita untuk hadir dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah berikan kefahaman agama kepada orang tersebut. Dan ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah akan berikan sebab sesuatu itu kepada orang yang Ia kehendaki. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama, membahas bersama tentang fikih rukhsah. Fiqhur rukhsah atau fikih yang terkait dengan rukhsah-rukhsah yang ada dalam agama ini. Apa itu rukhsah dan terkait apa saja, sebabnya apa saja, serta kapan seseorang itu bisa mendapatkan rukhsah dan apa batasan rukhsah-rukhsah itu bisa didapatkan. Ini yang insya Allah kita akan kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukhsah, para ulama ahli fikih itu menafsirkan atau memaknai kata rukhsah itu dengan arti at-taisir atau memberikan kemudahan. Jadi kalau fikih rukhsah itu artinya adalah fikih tentang kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan, taisir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat muslim ketika terjadi sesuatu sehingga dia keluar dari hukum asal. Nah, rukhsah itu kalau bahasa kita adalah lawan katanya itu adalah azimah. Kalau azimah itu adalah hukum asal, hukum asli, sedangkan rukhsah itu adalah hukum yang kedua ketika terjadi sesuatu sehingga ada keringanan. Kalau kita dalam kondisi mukim, maka kita wajib melaksanakan sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Itu namanya azimah. Kita haram mengkonsumsi daging babi, kita haram meminum khamr, kita diharamkan mengkonsumsi
barang-barang atau harta orang lain, itu adalah azimah. Hukum yang berlaku ketika kita berada dalam situasi normal, itu namanya azimah. Sedangkan rukhsah itu adalah hukum yang berlaku atau ketetapan yang berlaku ketika seseorang itu berada dalam situasi yang tidak normal sebagaimana biasanya. Orang itu normalnya atau situasi normal adalah mukim di satu tempat. Itu situasi normal. Maka ketika dia safar itu berarti dalam situasi yang bukan pada biasanya. Maka kemudian mendapatkan rukhsah. Kalau tadi azimahnya adalah sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maka ketika mendapatkan rukhsah yang semula 4 menjadi 2. Nah, 2 rakaat untuk sholat zuhur dan 2 rakaat untuk sholat asar itu namanya rukhsah. Semula orang haram mengkonsumsi daging babi itu adalah azimah. Tapi ketika seseorang berada dalam situasi darurat, tidak memungkinkan untuk mempertahankan hidupnya kecuali solusinya satu-satunya adalah mengkonsumsi barang yang haram itu, maka itu berada dalam situasi darurat, maka kemudian berlaku hukum rukhsah baginya. Jadi ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu ada keringanan, azimah itu adalah situasi normal yang seseorang harus menjalankan syariat ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa adanya. Nah, jamaah sekalian milikkan Allah Subhanahu wa taala, adanya azimah dan adanya rukhsah dalam agama ini menggambarkan salah satu karakter agama atau salah satu karakter Islam, bahwa Islam itu salah satu sifatnya adalah al-insaniyah, bahwa Islam itu humanis, memperhatikan kondisi dan situasi manusia itu. Secara kondisi atau fakta yang terjadi pada manusia ini, kita tidak senantiasa dalam kondisi normal, dan kita juga tidak senantiasa dalam kondisi yang tidak normal. Sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini, ada kalanya kita dalam situasi normal, situasi tidak menghadapi masalah, situasi tidak menghadapi kesulitan dalam kehidupan, situasi kita bisa menjalani hidup ini secara wajar dan penuh dengan kemudahan dan ketenangan. Namun ada kalanya, sebagaimana ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dalam alam semesta ini, dan itu adalah sunnatullah, kita menghadapi situasi-situasi sulit, adanya cobaan, adanya musibah, adanya tantangan, adanya tuntutan dan segala macamnya, sehingga itu keluar dari situasi normal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum yang berbeda dalam situasi tersebut. Satu fakta yang kita temukan dalam kehidupan ini, adanya musibah, adanya cobaan. Banjir datang, kemudian ada longsor, kemudian ada gempa dan seterusnya, ada hujan yang terus turun, yang kemudian situasi alam ini atau situasi kondisi pengaturan lingkungan kita yang tidak sebagaimana yang seharusnya, maka terjadi kebanjiran, terjadi longsor dan seterusnya. Itu dalam konsep seorang muslim itu adalah sebagai musibah atau sebagai ujian. Tetapi ketika dalam situasi ujian ini, maka berlakulah kemudian hukum-hukum yang menyesuaikan. Maka hal ini menjadi pemahaman dasar bagi kita sebagai seorang muslim. Allah menetapkan satu hukum dalam alam semesta ini, maka kemudian penentuan syariat itu ternyata adalah match, sesuai, seirama dengan situasi yang memang sunnatullah Allah tetapkan di alam semesta ini. Di dalam situasi di alam semesta ini, kadang-kadang orang itu menghadapi situasi yang wajar sebagaimana yang saat ini kita hadapi biasa, maka saat itulah kemudian syariat yang berlaku adalah azimah, situasi normal, hukum-hukum yang sifatnya normal dan wajar.
Tetapi kemudian ketika datang musibah, datang bencana, datang situasi sulit, ketika seorang memerlukan sesuatu sehingga dia harus safar ke tempat yang lain, maka bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan Islam ini adalah agama yang humanis, agama yang insaniyah, memperhatikan kondisi manusia, maka Allah kemudian menetapkan ketentuan yang berbeda yang berlaku dengan ketika seseorang itu dalam situasi normal. Itu yang pertama, bahwa ketetapan Allah tentang adanya azimah, tentang adanya rukhsah itu menggambarkan bahwa agama yang ini, yang kita peluk, yang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mengikuti agama ini adalah bagian dari ketetapan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nah, adanya rukhsah ini juga menandakan bahwa ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Maka bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani syariat ini kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Agama ini bukanlah untuk menjadi beban bagi kita, tetapi agama ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Sebagaimana Allah menegaskan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah itu ketika mensyariatkan sesuatu, memerintahkan sesuatu dalam agama ini, sebenarnya bukanlah tujuannya untuk menjadi beban bagi kita agar hidup kita sulit. Memang bahwa ada beban-beban dalam syariat ini yang kemudian ada hal berat, ada tantangan-tantangan tertentu yang kemudian itu kita bisa mengatakan secara umum itu adalah berat. Misalnya, puasa menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu adalah berat, beban. Tetapi sebenarnya di balik beban itu ada hikmah. Allah ketika mensyariatkan kita untuk berpuasa bukanlah kemudian keinginan Allah Subhanahu wa taala menyakiti kita, bukan. Bukan pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, merintahkan kita untuk bersuci, baik itu dengan air ataupun bertayamum ketika kita memang tidak bisa mendapatkan air. Semata-mata itu bukanlah kemudian Allah ingin membebani kita dengan satu beban yang kemudian kita menjadi berat dalam menjalani kehidupan ini. Semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, baik yang kemudian itu terasa berat bagi seorang hamba ataupun kemudian perintah dan syariat itu dirasakan ringan oleh seorang hamba, semuanya itu tidak akan keluar dalam konteks untuk maslahat hamba itu sendiri. Jadi syariat yang Allah SWT lakukan kepada kita itu pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Segala sesuatu yang Allah larang pasti ada mafsadatnya. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang pasti ada maslahatnya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keringanan-keringanan dalam satu kondisi tertentu. Maka semangat syariat ini yang perlu kita fahami dalam konteks kita memahami rukhsah-rukhsah yang ada dalam agama ini. Maka kemudian ketika kita melihat di situ ada keringanan dalam agama, bukanlah kemudian kita ini mencari-cari keringanan, mengakal-ngakali agar mendapatkan keringanan. Jadi ketika ada situasi sulit, itulah yang kemudian hadiah dari Allah. Bukan lantas kemudian kita mensiasati keringanan yang Allah SWT berikan itu sebagai siasat untuk kita melakukan pelanggaran. Contohnya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita mengkonsumsi barang yang haram, dikonsumsi dalam situasi darurat,
Motivasinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita dalam menjalani agama ini. Tapi jangan kemudian kita mengakali keringanan itu. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang sudah kecanduan khamr, kemudian dia sengaja pergi ke gunung, tidak membawa bekal kecuali khamr. Maksudnya apa? Sampai dia dalam kondisi seakan-akan darurat, maka kemudian dia meminum khamr itu. Maka Allah tahu bahwa ketika dia akan melakukan itu ada unsur kesengajaan. Jadi bukan itu tujuan syari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Bukan agar manusia itu mensiasati bagaimana caranya dia melanggar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kerangka besarnya ini perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam wilayah rukhsah ini. Kemudian ada ayat yang lainnya. Ketika Allah mengatakan begini, A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Maka logika yang perlu kita pakai di dalam menjalankan agama ini bukanlah kemudian kita mencari sesuatu yang sulit-sulit dengan harapan mendapatkan pahala yang lebih, ketika memang itu bukan tuntutan syariatnya, bukan sesuatu yang melekat dengan syariat itu. Contohnya, untuk haji saat ini sudah ada perkembangan teknologi bahwa kita bisa menggunakan pesawat. Maka jangan sampai dengan alasan untuk menambah pahala, untuk mempersulit diri, maka semakin besar pahalanya, dia haji dengan jalan kaki. Itu tidak sesuai dengan semangat syariat. Karena semangat syariat itu adalah taisir dan raf'ul haraj, mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Maka ketika seseorang itu bisa melaksanakan haji dengan cara dengan cara pesawat gitu misalnya, fasilitas yang sudah ada, finansial sudah mencukupi dan seterusnya, lantas dengan alasan dia ingin mencari fadilah, kemudian dia jalan kaki atau naik sepeda. Lebih berbahaya lagi kalau kemudian dia mencari sensasi. Karena semangat syariat ini secara umum adalah taisir, artinya mempermudah. Kemudian yang kedua adalah raf'ul haraj, menghilangkan adanya kesulitan. Dan itu termasuk bagian dari maqasidus syariah, tujuan syariat. Bahkan dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah dihadapkan dalam dua pilihan. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang paling mudah, selama itu bukan dosa. Jadi ini semangat syariat begitu, taisir dan raf'ul haraj, mencari sesuatu yang mudah, memberikan kemudahan dan menghilangkan sesuatu yang sulit dan halangan-halangan seterusnya. Maka dalam menjalankan agama ini janganlah kemudian kita sengaja mempersulit diri di saat yang sama Allah menginginkan kemudahan. Rasulullah SAW sendiri ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka Rasulullah akan memilih yang termudah di antara kedua itu selama itu bukan dosa. Ini jadi semangat Rasulullah SAW ini bisa menjadi semangat kita ketika kita berinteraksi dengan semangat syariat ini seperti apa, maka begitulah pola kita interaksi dengan syariat. Jangan sampai kita sengaja mempersulit diri dengan alasan semakin sulit maka pahalanya semakin besar. Karena ini sebenarnya kalau kita lihat, mempersulit diri untuk atau semangat dan motivasinya adalah memperbanyak pahala, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnahnya Rasul adalah memberikan kemudahan. Bahkan ketika kita sebagai seorang muslim dalam dakwah,
mengajak orang untuk menjalankan agama ini, prinsipnya adalah yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru, berikanlah kabar gembira, motivasi, dan janganlah kemudian ditakut-takuti sehingga orang itu membuat kabur dari agama ini. Dan inilah semangat syariat yang seharusnya menjadi basis kita, menjadi dasar kita ketika kita akan mengkaji fikih rukhsah, fikih di mana syariat ini atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam situasi tertentu. Terkait dengan rukhsah ini, saya akan coba berikan kerangka berfikirnya ya, sehingga kita melihat rukhsah itu seperti apa. Yang pertama, situasi itu di dalam agama dibagi menjadi dua. Situasi yang ada pilihan, ini kalau dinamakan dengan istilah syar'i namanya halatul ikhtiyar. Ikhtiyar. Kalau dalam bahasa Indonesia ikhtiyar itu artinya usaha. Tapi dalam bahasa Arab ikhtiyar itu artinya pilihan. Maka halatul ikhtiyar itu kondisi di mana orang bisa memilih. Ini yang berlaku adalah azimah. Azimah itu apa? Tuntutan ideal. Jadi ketika seorang berada dalam kondisi di mana dia ada ruang pilihan, memilih A, B, C, D, atau kemudian dia tidak ada tuntutan situasi tertentu, maka berada dalam halatul ikhtiyar, dalam situasi di mana ada ruang pilihan dia, maka di situ dia berada dalam situasi azimah, prinsip ideal. Maka sholat asar itu 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan masing-masing dilaksanakan pada waktunya. Itu ketika seorang berada dalam kondisi di mana dia ada pilihan atau halatul ikhtiyar. Kemudian yang kedua namanya halatul darurah, darurat. Dan darurat itu dinamakan darurat bukan selamanya. Darurat itu bukan situasi terus. Halatul ikhtiyar inilah yang sebenarnya berlaku secara umum. Halatul darurat atau situasi darurat ini namanya temporal, atau situasi yang terjadi dalam waktu tertentu yang kemudian akan keluar dari situasi itu. Nah, ketika dalam situasi darurat ini seseorang tidak ada pilihan. Yang menyebabkan seorang tidak ada pilihan itu banyak hal. Bisa jadi karena nggak ada karena waktunya, bisa jadi karena tempatnya, bisa jadi karena situasi yang ada di dalam dirinya. Maka yang berlaku ketika sedang ada darurat namanya rukhsah. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang kita jabarkan dengan istilah fikih rukhsah. Kita tidak sedang membahas fikih azimah, fikih dalam situasi ideal. Nah, fikih-fikih yang kita kaji atau pembahasan-pembahasan yang sering kita bahas itu berada di wilayah ini, di mana orang boleh dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi, mana yang harus ditutupi dan mana yang boleh dibuka, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah dalam situasi normal. Adapun dalam situasi normal atau di situasi darurat, inilah yang kemudian di situ ada rukhsah yang akan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, penyebab rukhsah ini ada dua. Yang pertama adalah darurat, yang
kedua adalah masyaqqah atau situasi sulit. Darurat itu begini, saya ingin ilustrasikan, orang kalau nggak makan ini dia akan mati, nggak ada pilihan lain. Itu namanya darurat. Atau orang kalau nggak melakukan ini, maka fisiknya bisa cacat. Ini darurat, karena nggak ada pilihan. Contohnya, ketika orang sakit tertentu, maka obatnya yang ada dan bisa didapat dalam waktu saat ini adalah obat yang terbuat dari babi, atau ada unsur-unsur yang mengandung najis dan seterusnya. Makin darurat. Kalau dia nggak mengkonsumsi itu, maka sakitnya bisa bertambah parah, nyawanya bisa terancam, atau bisa menyebabkan akibat yang fatal, fisiknya bisa cacat dan seterusnya. Maka prinsipnya ini darurah, mengancam nyawa, mengancam kehidupan, mengancam fisik, dan dalam waktu yang memang harus segera. Itu namanya darurah. Kemudian yang berikutnya masyaqqah. Masyaqqah ini tidak sampai mengancam nyawa, tidak sampai pada membuat cacat fisik. Tetapi kalau tidak ada keringanan di sini, maka hidupnya akan berat. Dia akan menghadapi kesulitan dan seterusnya. Maka rukhsah itu ada di dua wilayah ini. Contohnya, kalau safar itu kita boleh menjamak sholat itu karena darurat atau karena adanya kesulitan. Ada yang kesulitan, kan nggak darurat. Dalam waktu safar kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, zuhur di zuhur, asar di asar. Dan bisa juga kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tetapi itu akan menambah beban bagi orang yang sedang dalam kondisi safar, maka itu akan menjadikan berada dalam situasi sulit. Maka kemudian syariat memberikan keringanan. Itu bukan karena darurat, tapi karena adanya masyaqqah. Berbeda kasusnya yang tadi, yang orang boleh mengkonsumsi barang yang itu haram dikonsumsi karena nyawanya terancam, karena fisiknya bisa terancam, maka itu dinamakan darurat. Jadi ada dua sisi yang menyebabkan rukhsah itu ada. Adanya darurat, adanya masyaqqah. Nanti juga ada hubungan eratnya masalah haram li dzatihi dengan haram li ghairihi misalnya. Jadi kalau haram li dzatihi itu misalnya daging babi itu kan haram li dzatihi. Khamr itu kan haram li dzatihi. Maka dia nggak boleh dikonsumsi ketika berada dalam wilayah masyaqqah, situasi sulit. Dia baru bisa ketika masuk dalam wilayah darurat. Misalnya orang dalam safar, dia masih nyawanya nggak terancam lah begitu kemudian, tapi dia membutuhkan air untuk menguat tubuhnya. Tapi nyawanya belum terancam, belum dalam situasi berat. Maka nggak boleh kemudian mencari khamr dan seterusnya. Maka kalau makanan atau haram li dzatihi itu pada levelnya darurat. Haram dia belum masuk dalam wilayah dalam konteks masyaqqah. Ini yang kemudian membedakan mana wilayah darurah dan mana wilayah masyaqqah. Kemudian rukhsah ini masuk ke dalam wilayah rukhsah. Secara simpel, rukhsah itu tidak masuk dalam masalah akidah. Ya. Akidah itu apa? Keyakinan yang ada di dalam hati, tapi pembuktiannya itu melalui fisik. Jadi nggak ada dispensasi orang untuk kemudian mendiskon imannya.
ya kan? Jadi kalau wilayah itu kan dalam agama itu ada wilayah akidah, kemudian ada wilayah perbuatan atau amal fisik. Meskipun sebenarnya ada korelasi antara akidah dengan amal, karena kesempurnaan akidah itu fluktuasinya juga dipengaruhi oleh amal. Tetapi saya ingin memisahkan antara akidah dalam konteks sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dipegang secara penuh. Kalau akidah ini nggak akan ada diskon karena rukhsah. Karena akidah itu berhubungan dengan keyakinan. Bagaimana mungkin keyakinan itu diskon ketika ada situasi sulit? Memang benar iman yazidu wa yankus. Iman itu menguat dan menurun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dia itu bertambah dengan adanya ketaatan, turun dengan adanya maksiat, fluktuasi keimanan. Tapi nggak ada istilah kemudian orang boleh kemudian tidak meyakini ini karena dalam situasi sulit. Jadi nggak ada istilah diskon akidah atau nggak ada rukhsah akidah, karena rukhsah itu terkait dengan keyakinan. Begitu. Tapi rukhsah itu masuknya dalam wilayah amal. Nah, wilayah amal ini para ulama dibagi menjadi dua agar sederhananya kita. Yang pertama adalah terkait dengan ibadat. Kemudian yang kedua terkait dengan adat atau muamalat. Yang dimaksud dengan adat itu yang tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Yang dimaksud dengan ibadah itu ya sholat, zakat, puasa, haji, dan ini ibadah mahdhah. Ini yang bagian dari amal seseorang. Nah, yang tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah, al-ibadat, itu masuk dalam kategori adat. Contohnya masalah pakaian, masalah makanan, masalah budaya, tradisi, dan seterusnya. Ini untuk sistematika, Bu. Jadi agar memudahkan kita alurnya. Nah, rukhsah ini bisa masuk di ibadat, bisa masuk di wilayah adat. Di wilayah ibadat, inilah yang insya Allah kita akan perdalami. Mudah-mudahan kesempatan waktu nanti terkait juga dengan masalah ini, terkait dengan masalah adat. Jadi untuk membedakan itu, ibadat itu yang sifatnya berhubungan, ibadah itu sebagian ulama kan ada yang membagi, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghair mahdhah. Di sini kita sedang tidak membahas ibadah dalam pengertian umum. Kan ibadah itu kalau pengertian umumnya kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Satu kata yang mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala sukai, perkataan, perbuatan zahir dan batin. Itu ibadah dalam makna umum. Maka kalau ibadah ditafsirkan dengan makna umum, ini bisa ibadah, itu juga ibadah. Tapi yang dimaksud ibadat di sini adalah ibadah-ibadah spesifik yang ketetapannya sudah ditetapkan oleh Allah, dan itu tidak bisa dirubah menjadi adat. Pokoknya apa paketnya dari Allah, yaitu yang kita terima, itu yang kita laksanakan. Yang maksud di situ. Ini kalau kita niatkan ibadah juga bisa jadi ibadah. Cuman dia hukum asalnya adalah bukan ibadah. Nah, ini yang kemudian masuk di sini. Nah, rukhsah itu bisa masuk di sini, bisa masuk juga di wilayah ini. Nah, semuanya ini dalam konteks kalau semangat syariatnya tadi namanya taisir dan raf'ul haraj. Adanya rukhsah di wilayah ini, ada rukhsah di wilayah yang adat, itu sesuai dengan tujuan syariat, itu adalah taisir. Taisir itu artinya memberikan kemudahan,
Raf'ul haraj artinya adalah menghilangkan adanya rintangan dan kesulitan. Itu semangat syariat secara umum, baik dalam wilayah ibadah, dalam wilayah ini. Contoh saya berikan secara sampel. Bagi orang yang misalnya sakit pinggang atau karena faktor usia, dia ketika berdiri tidak bisa tegak lurus, tapi dia agak bungkuk karena memang sakit pinggang. Padahal kalau secara idealnya, secara syariat, orang itu kalau berdiri lurus, postur sempurna sebagaimana dia apa adanya. Kalau dia bungkuk dikit, berarti kan posturnya lebih pendek dari ukuran normal. Berarti kan sudah tidak sesuai dengan apa adanya. Tapi karena itu ada situasi sulit, maka disitulah syariat memberikan keringanan dengan dasar fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, baik jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Izz Abdus Salam. Beliau menulis satu buku tentang kaidah-kaidah ini, rukhsah, bagaimana kita melihat rukhsah, bagian keringanan dan seterusnya, pembagian keringanan dan seterusnya. Itu beliau membagi dalam 6, kurang lebih ya, 6 kategori keringanan yang diberikan oleh syariat kepada seseorang ketika dia menghadapi situasi sulit. Hal ini nanti bisa kita bawa ke ibadah dan bisa kita bawa kepada konteks muamalat. Bagian yang pertama, keringanan yang pertama itu adalah keringanan isqat. Isqat itu artinya menggugurkan kewajiban. Jadi keringanan itu Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berikan keringanan begini. Sesuatu itu semula ada, sesuatu itu semula diperintahkan, dibebankan dalam situasi normal. Tapi karena ada situasi tertentu sehingga kewajiban itu digugurkan. Tapi bagaimana setelah digugurkan? Nah, itulah kemudian pembahasan berikutnya. Artinya konteksnya ada ketetapan-ketetapan setiap masalah. Contohnya di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban salat Jumat bagi orang yang musafir. Lantas, kalau kita sedang safar, apakah kita sholat Jumat ataukah tidak? Misalnya kita di bandara masih terjadi delay, atau kemudian di bandara, atau kita sudah datang lebih awal, sebenarnya ada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi seorang musafir, sebenarnya kewajiban sholat Jumat itu sudah digugurkan. Yang semula adalah sholat Jumat itu kan wajib bagi laki-laki yang balik, yang berakal, yang mukim. Sholat Jumat itu tidak wajib bagi wanita, tidak wajib bagi orang musafir, tidak wajib bagi hamba sahaya, dan tidak wajib pula bagi orang yang sakit berat. Berarti ketika ada situasi ini, misal sedang safar bagi laki-laki kan, aslinya situasi normal dia laki-laki, mukim, sehat, kuat, mampu melaksanakan, berarti ada kewajiban. Itu berarti dalam situasi normal. Tapi ketika datang situasi tidak normal, bisa jadi karena dia safar, bisa jadi karena dia sakit, maka kemudian kewajiban itu digugurkan.
Tapi pertanyaannya, apakah gugur sholat zuhur juga? Ya tidak. Jadi begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban sholat Jumat, misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, artinya melaksanakan sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Ketika orang ini sakit, maka ketetapan ini digugurkan. Atau ketika orang ini sedang dalam kondisi safar, maka kemudian digugurkan. Tapi hal itu tidak menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Bagaimana kalau kemudian dia sakit, dia tidak bisa berdiri dan seterusnya? Ini rukhsah yang berikutnya yang lain. Tapi kita sedang bahas yang bagian pertama adalah isqat dulu, menggugurkan kewajiban itu. Contohnya adalah menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang safar dan bagi orang yang sakit, atau menggugurkan kewajiban bagi wanita yang hamil dan berat. Kalau wanita haid atau yang nifas justru nggak boleh berpuasa, tidak berkewajiban. Tapi ada kewajiban qadha. Sebagaimana tadi dia nggak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Sebagaimana juga ketika terjadi antara Id dan sholat Jumat, itu juga termasuk ya. Tapi bagi orang yang jauh tempatnya dari pelaksanaan sholat Jumat, jadi orang yang sakit gugur kewajiban untuk berpuasa, tapi ada kewajiban yang lain, yaitu kewajiban mengqadha. Jadi bukan berarti kemudian ketika Allah menggugurkan kewajiban dia berpuasa, lantas kemudian tidak wajib mengqadha. Bukan itu maksudnya. Kewajiban qadha itu tetap ada. Maka berbeda halnya dengan orang yang tidak ada beban atau tidak berada dalam situasi yang tidak normal. Artinya dia berada dalam kondisi normal, maka kewajiban berpuasa itu tidak gugur. Kalau ada orang yang berada dalam situasi normal kemudian tidak berpuasa, maka dia berdosa dan dosa besar. Walaupun dia mengqadha, maka mengqadha puasa itulah kemudian tidak menggugurkan pelanggaran dia tidak berpuasa di bulan Ramadan yang tidak didasarkan pada uzur. Clear Bu ya bedanya? Orang kalau dalam situasi normal nggak boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan di siang hari. Orang yang tidak ada situasi sulit kemudian tidak berpuasa, maka dihukumi dosa. Tapi berbeda dengan orang yang dalam kondisi safar, maka dia boleh tidak berpuasa karena dia mendapatkan rukhsah. Maka muncul kadang-kadang pertanyaan, bagaimana kalau sekarang kan dengan pesawat kita bisa menjangkau satu tempat, misalnya kita bisa sampai ujung Sumatera atau sampai wilayah-wilayah yang lain dalam hitungan jam. Ya benar, kalau zaman Nabi kan safarnya berat, nah begitu. Ayatnya itu wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Maka ketika safar, bolehkah kita yang dalam situasi misalnya tidak berat kita mengqasar salat, bolehkah pula kita tidak berpuasa?
Itu ada hubungannya di situ, maksudnya yang masalah safar tadi. Artinya dalam situasi puasa yang kita tidak berat, bolehkah kita tidak berpuasa? Maka alasan keringanan itu adalah safar, maka selama itu dihukumi safar, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha. Cuman afdalnya bagaimana? Nah, ini khilaf di antara ulama. Kalau orang dalam situasi sulit berat, ketika dia safar Ramadan, kemudian dia fisiknya berat, dehidrasi dan seterusnya, maka para ulama sepakat, maka tidak berpuasa afdal, mengambil rukhsah afdal. Kalau ada situasi berat dan seterusnya, kalau dilanjutkan berpuasa itu membahayakan, para ulama sepakat. Namun bagaimana kasusnya kalau orang itu dalam kondisi normal-normal saja, dengan sistem perjalanan saat ini, dengan segala kecanggihan yang ada, seseorang melakukan perjalanan bahkan antar negara dalam kondisi berpuasa sama sekali nggak mengaruhi fisiknya. Maka ini yang kemudian menjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengambil rukhsah itu adalah sunnah, mustahab. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dalam kondisi normal, kondisi wajar, maka sebaiknya berpuasa itu lebih baik. Memang ini khilaf, wilayah khilaf di antara ulama tentang hal ini. Kemudian contoh yang lain adalah haji. Begitu juga umrah. Ketika seseorang ada halangan tertentu, maka itu bisa menjadi sebab pengguguran kewajiban ibadah dia. Karena masalah safarnya, karena terhalang fasilitas dan seterusnya, karena kesehatan dan seterusnya, maka kewajiban itu bisa gugur. Karena apa? Istitoahnya nggak terpenuhi, kemampuannya nggak terpenuhi. Itu yang masuk dalam kategori pengguguran kewajiban. Rukhsahnya sampai begitu, digugurkan kewajiban itu. Tapi kemudian pasti ada konsekuensinya biasanya. Kayak tadi, yang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan karena uzur, maka dia wajib mengqadha. Atau bagi yang lanjut usia, sudah tidak memungkinkan lagi berpuasa, atau orang yang sakit parah divonis oleh dokter bahwa dia tidak memungkinkan untuk berpuasa, kalau berpuasa justru akan berpengaruh terhadap kesehatannya dan bisa berakibat fatal, maka dia tidak wajib berpuasa dan cukup mengganti dengan fidyah. Jadi penggugurannya sama, cuman konsekuensinya yang berbeda. Kalau yang sakit tadi dia digugurkan kewajiban berpuasa, tetapi dia wajib mengqadha. Kalau yang usia lanjut atau tidak mampu lagi berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Sebagaimana juga ini ya, pengguguran yang lainnya terkait masalah hukuman dan seterusnya. Ini bagian yang pertama, bahwa Allah SWT memberikan keringanan berupa kewajiban atas sesuatu karena adanya situasi tertentu yang itu berada dalam situasi berat. Kemudian yang kedua, tanqis. Kalau isqat itu artinya pengguguran, kalau tanqis pengurangan. Diskon.
jadi mendapatkan diskon. Kalau yang pengguguran itu apa ya? Kalau istilahnya dalam jual beli berarti gratis. Ini penggratisan ya gitu kalau. Karena kewajiban digugurkan kalau bagian pertama. Jadi kewajiban udah enggak ini. Cuman konsekuensinya lain tadi. Konsekuensinya bisa berbeda-beda tergantung kasus per kasus. Tapi kalau yang kedua ini adalah tanqis, artinya pengurangan. Yang semula 10 misalnya jadi 5 dan seterusnya. Itu namanya pengurangan. Ini yang berlaku dalam qasar salat. Yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang semula berapa? Yang semula berdiri boleh duduk. Maka qasar itu dibagi 2 oleh para ulama, qasar rakaat dengan qasar hay'ah. Qasar rakaat itu qasrul adat, qasar bilangan. Yang semula 4 menjadi 2 itu kan qasar bilangan. Yang kedua adalah qasar gerakan. Qasar rakaat itu terjadi karena adanya safar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kamu melakukan perjalanan, maka tidak ada masalah bagimu untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian takut terhadap serangan musuh, maka kemudian setelah ayat itu Allah SWT menjelaskan tentang qasar hay'ah yang berlaku dalam sholat khauf. Jadi dalam konteks pengurangan ini, ketika ada safar 4 menjadi 2, ya kan? Ketika ada takut, maka rakaat atau rukun yang semula sekian menjadi sekian. Contohnya, bagi seorang muslim ketika melaksanakan sholat fardu itu harus berdiri, termasuk rukun. Tapi karena takut ketika dia berdiri nyawanya bisa terancam, maka boleh dengan duduk. Contohnya di pesawat, hukum asalnya adalah orang itu ketika sholat itu melaksanakan sholat fardu. Para ulama sepakat sholat fardu itu dilaksanakan dengan berdiri menghadap kiblat. Tapi ketika dalam situasi tertentu, misalnya karena sakit, ketika dia memaksakan berdiri bisa jatuh, atau karena dia tidak mampu fisiknya, ketika dia memaksakan berdiri bisa jatuh, bahkan nanti kalau orang stroke itu misalnya bisa akibatnya fatal, maka boleh sholat dengan duduk atau terlentang apabila memang tidak mampu duduk karena adanya khauf, karena adanya takut. Kalau di pesawat itu kan kadang-kadang sekian waktu itu kan terjadi perubahan, harus duduk semuanya, harus pasang seat belt terus dan seterusnya. Maka di situasi di pesawat itu kondisinya akan berbahaya kalau semua orang kemudian sholat berdiri semuanya dan kemudian meninggalkan tempat duduknya.
Bahkan berdiri seorang diri saja, kadang-kadang situasi pesawat itu bisa membahayakan dirinya. Jadi ketika dia biru Allahu Akbar, kemudian ada instruksi semuanya ke tempat duduk, memasang seat beltnya dipasang gitu. Jadi baru Allahu Akbar langsung lari ke tempat duduk dan seterusnya. Artinya bahwa ketika dia berdiri ini bisa membahayakan semua penumpang yang ada, maka kemudian dia bisa sholat dalam kondisi duduk ketika ada khauf. Tapi kalau dia memang, misalnya kita orang yang mengendarkan kendaraan pribadi dan seterusnya yang memungkinkan dia untuk berhenti di tempat di mana memungkinkan sholat, maka dia harus berhenti dan melaksanakan sholat. Terkait dengan sholat jamak ini yang bukan jamak, qashar ya, qashar rakaat itu kan karena safar seringkali menjadi problem. Berapa yang sering menjadi polemik adalah berapa jarak seorang boleh mengqashar sholat. Kemudian yang kedua, berapa waktu yang diperbolehkan orang mengqashar sholat ketika berada di wilayah tertentu. Ini kita masih berbicara tentang masalah ibadat nih. Para ulama memang berbeda pendapat terkait dengan jarak seseorang itu boleh mengqashar sholat. Kalau safar sudah pasti boleh dijamak, tapi konteks mengqasharnya ini berapa jarak yang diperbolehkan seorang mengqashar sholat. Sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan waktu, sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan jarak, dan sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan budaya atau tradisi untuk menentukan bolehnya seorang itu melakukan mengqashar sholat. Permasalahannya adalah para ulama sepakat boleh mengqashar sholat ketika safar. Tapi kapan safar itu dikatakan safar? Kapan perjalanan itu dikatakan safar? Itulah yang kemudian parameternya berbeda di antara ulama. Apakah misalnya kita dari sini ke Bekasi, apakah sini ke Puncak, atau dari sini ke Jakarta Pusat itu misalnya, itu sudah masuk kata ke safar. Safar itu apakah semua perjalanan? Dan kapan perjalanan itu bisa dihukumi safar? Ada di antara ulama yang menggunakan parameter waktu. Yaitu sehari semalam. Berdasarkan hadis tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram itu. Jadi hadis itu kemudian dibawa dalam konteks menerjemahkan kata safar. Kecuali dengan mahramnya. Jadi padahal hadisnya tentang mahram. Tetapi dalam konteks ini ingin menerjemahkan kata safar itu menggunakan hadis itu. Dia pendekatannya pendekatan waktu. Jadi kalau waktunya nggak sampai segitu berarti belum dihukumi safar. Itu pendapat yang pertama. Tapi di antara ulama jarang yang pakai pendekatan ini, apalagi dalam konteks modern saat ini. Jangkauan jauh bisa ditempuh dalam waktu yang pendek. Bahkan ke sini ke Saudi itu 9 jam. Kalau dihitung sehari semalam kan nggak sampai sehari semalam. Pendekatan yang kedua, pendekatan jarak sekitar 80 km. Ini berdasarkan pengkajian terhadap di mana Rasulullah SAW melakukan safar itu, kapan Rasulullah mulai mengqashar sholatnya, dan ketika kapan beliau tidak mengqashar sholat. Ini pendapat sebagian besar ulama menggunakan pendekatan ini, jarak ya sekitar 80 km. Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam angka-angka semacam ini itu sifatnya pendekatan, bukan kepastian. Jadi kalau 79 atau 80 atau 81 itu selisih sedikit nggak jadi persoalan. Artinya pendekatan jarak sekitar 80 km. Maka boleh mengqashar sholat. Ini pendapat sebagian besar ulama yang dipakai ini. Karena ini
definisi safarnya lebih terukur. Ini pendapat sebagian besar ulama. Kalau sini puncak itu sekitar berapa kilo ya? 80 sampai. Berarti boleh dikosor kalau kemudian sampai 80 km. Menunjukkan pendekatan jarak. Jadi tidak menggunakan pendekatan waktu, cepat atau lambat, yang penting dia menjangkau jarak itu, maka boleh Tapi kapan mulai mengkosornya? Ketika orang itu keluar dari kampungnya, wilayahnya. Cuman kalau di Jakarta kan kampung menyambung, wilayah nyambung. Jadi tidaklah kemudian dia itu mengkosor sholat dan dia masih di rumahnya. Kenapa? Sebabnya belum ada. Jadi dia ini misalnya mau safar nih, sholat zuhur di masjid, dia mau ke mana? Bandara atau ke Surabaya, tapi dia sholat dulu karena habisnya mau berangkatnya sehabis zuhur ya. Maka dia sholat dulu. Maka nggak boleh kemudian dia di rumahnya dia kosor. Kenapa? Belum ada sebabnya. Tapi kalau dia sudah jalan, sudah keluar dari wilayah di mana dia berada, dan perjalanan yang ditempuh itu ada sampai jarak sekian, maka boleh kemudian dia dikosor. Di bandara sudah diperkenankan ketika orang sudah keluar dari wilayah di mana dia berada. Ini satu yang fleksibel ya. Mungkin ya kita menggunakan, kalau sekarang menggunakan zona misalnya, itu nggak jadi masalah. Misalnya sudah keluar dari Jakarta Selatan, sudah keluar dari ini, itu mungkin kalau pendekatan sekarang. Karena Pulau Jawa ini kalau kita perhatikan kan hampir sambung menyambung itu di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, terutama daerah perkotaan. Ini pendekatan yang kedua, dan ini pendapat sebagian besar ulama menggunakan pendekatan jarak sekitar 80 km. Jadi kalau kita sini ke Bandung itu sudah bisa dikosor. Sini Bogor berapa kilometer? Iya, bagaimana orang yang kerja pulang pergi dari sana dan seterusnya. Nah, ini persoalan-persoalan baru yang memang perlu ini. Tapi sebenarnya semangatnya bukanlah mengejar yang rukhsah. Tapi ini semangatnya bahwa kalau para ulama dalam hal ini ihtiyat, hati-hati itu perlu juga dalam satu sisi. Pendekatan yang ketiga untuk menentukan safar ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Ibnu Qayyim. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Penafsiran kata safar itu berdasarkan budaya dan tradisi. Kapan menghukumi itu sebagai safar dan bukan perjalanan biasa? Karena ayatnya adalah wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, darabtum fil ard, artinya perjalanan tanpa ditentukan. Ini berdasarkan keumuman ayat ketika melakukan perjalanan. Tapi bukan berarti jalan-jalan dekat itu, bukan. Artinya safar. Tapi safar di sini dikembalikan kepada istilah dalam hukum Islam namanya al-urfu. Al-urfu itu kebiasaan. Mungkin ini agak rumit Bu ya. Urfu itu apa? Tradisi budaya. Contohnya, ada tradisi budaya yang berhubungan dengan perkataan, ada tradisi budaya yang berhubungan dengan perbuatan. Contohnya, mohon maaf, seorang wanita yang haid itu untuk menentukan kapan dia suci, kapan istihadah itu berdasarkan kebiasaan. Nah, itu di antara al-urfu. Contohnya pula ketika misalnya kita ke toko atau tempat belanjaan, kita ngomongnya begini, "Mas, saya minta barang ini." Kebiasaan perkataan dalam tradisi yang berlaku di masyarakat kita,
ketika orang mengatakan saya minta dan itu dilakukan di tempat belanja, artinya saya beli. Meskipun secara lafadz dia tidak mengatakan saya beli. Itu namanya al-urfu atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atau contohnya kebiasaan perbuatan. Contohnya begini, gitu. Ketemu kawan kita gini, atau gini, biasanya salam, tapi karena jarak jauh, gini, menyapa, gini. Itu adalah kebiasaan yang semua orang sudah paham. Kalau kita angkat tangan begini, maksudnya adalah sapaan. Atau mohon maaf, di sebagian masyarakat kita di Indonesia, ketika lewat di depan orang, biasanya bukan menunduk yang kita bahas, tapi tangan memberikan isyarat. Maksudnya adalah permisi saya lewat. Nah, ini adalah ekspresi tubuh kita menggambarkan sesuatu, itu maknanya ini. Itu difahami oleh semua masyarakat, itu namanya urfu dalam bahasa istilah Arab. Nah, safar atau perjalanan itu dalam persepsi secara umum masyarakat itu ketika orang melakukan perjalanan jarak yang seperti apa dalam konteks apa. Misalnya, sini Bandung, dari sini ke Bandung itu sudah dikatakan safar. Karena perjalanan itu cukup jauh. Ya sekitar sebenarnya ya kurang lebih lah 80 kilo itu ya sebenarnya kurang lebih dalam pengertian ini. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, tapi juga bisa jadi lebih pendek. Dia tidak menggunakan parameter jarak, tidak menggunakan parameter waktu, tetapi parameter tradisi budaya yang berlaku melekat di suatu masyarakat kapan suatu perjalanan itu dihukumi sebagai safar, maka dia boleh mengqashar sholat. Kemudian yang kedua, ini terutama misalnya kita sedang ada acara di kampung, kita sedang ada kunjungan, atau bagi mereka yang bekerja di kantor sedang ada tugas kantor ke wilayah tertentu. Misalnya dari tugas kantor dari Jakarta ke Surabaya, di Surabaya mendapatkan tugas 2 hari melakukan survei atau melakukan audit dan seterusnya. Bolehkah kita mengqashar salat? Atau berapa waktu yang diperbolehkan kita untuk mengqasharkan salat? Para ulama ada khilaf dalam hal ini. Pendapat yang lebih hati-hati dan direkomendasikan sebagian besar ulama, termasuk fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dalam jawaban fatwanya adalah 4 hari bermukim di wilayah itu. Kalau dia bermukim lebih dari 4 hari, sudah dia bisa memastikan lebih dari 4 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya dan tidak mengqashar. Maka ketika sampai di wilayah itu dihukumi sebagai mukim kalau lebih dari 4 hari. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendekatannya apa? Ketika pada haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada pagi hari tanggal 4 Zulhijjah, dan beliau selama di Mekah mengqashar salat, kemudian bertolak ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. 4-8 bisa selama bermukim di Mekah ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 ini beliau mengqashar salatnya. Bisa dipahami Bu ya? Kemudian pada tanggal 8 beliau bertolak ke Mina. Ini pelaksanaan ibadah haji. Dihukumi oleh para ulama yang mengatakan 4 hari. Ketika bertolak ke Mina ini sudah safar yang berbeda, sudah berpindah. Maka kemudian bagi seseorang yang dalam keadaan safar, ketika dia akan bermukim 4 hari di tempat itu, maka dia boleh mengqashar selama bermukim di situ. Jadi kalau kita jenguk keluarga, jenguk anak yang ada di pesantren atau di sekolah anak, atau kita jalan-jalan ke satu negara, dia bermukim di satu tempat, menempat di situ,
selama lebih dari 4 hari, maka kalau pendapat ini sebagai besar ulama, kalau dia itu memastikan bahwa dia cuma 4 hari, maka boleh mengqashar selama di tempat itu. Tapi kalau lebih, maka kemudian dia menyempurnakan, dihukumi sebagai mukim. Tapi bagaimana kalau kemudian tidak ada kepastian, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Misalnya dia hari ini mengaudit tempat ini, besok pindah lagi, dan seterusnya, maka dia selama di wilayah itu boleh mengqashar salatnya. Karena ada riwayat pada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu sekitar 19 hari. Memang ada beberapa versi. Rasulullah SAW di Mekah itu mengqashar salatnya 19 hari kurang lebih. Memang ada beberapa versi begitu. Kan setelah Fathu Mekah ada perang Hunain. Rasulullah kan menaklukkan kota Mekah, kemudian bermukim di Mekah sekitar 19 hari, baru kemudian bertolak ke Hunain yang disebutkan dalam surat Taubah itu. Nah, selama di Mekah ini beliau mengqashar salat. Maka ini ada sebagian ulama yang kemudian berpendapat bahwa boleh mengqashar salat sampai 19 hari. Tapi bagi ulama yang cuma membatasi cuma 4 hari itu melihat, seandainya dia tidak bisa menentukan kapan akan bertolak, kapan akan berangkat, artinya tidak menentu, tidak ada kepastian berapa hari mungkin wilayah itu, maka boleh mengqashar salat selama itu. Ini bukan yang mukim ya. Jadi misalnya kita wisata ya ke negara, misalnya kemana ya, satu negara ke Turki misalnya, ada beberapa hari itu pindah dari satu tempat ke tempat, setiap hari itu dia nggak berpindah dan seterusnya, aktivitasnya padat dan seterusnya, maka boleh selama di Turki itu mengqashar salat. Karena berpindah-pindah atau tidak ada kepastian, kita nggak tahu nih berapa lama di sini, maka boleh mengqashar salatnya. Bahkan dalam mazhab Hambali itu sampai 19 hari, sebagian ulama 10 hari, ada 4, ada 10, ada yang kata 19, berdasarkan dalil masing-masing. Tapi yang lebih hati-hati itu kalau kita lebih dari 4 hari, maka disempurnakan. Tapi kalau kemudian nggak ada kepastian, maka boleh selama di situ itu kemudian mengqashar salat. Atau terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka boleh mengqashar salat. Bagaimana kalau kemudian kita sholat jamaah? Kita datang ke masjid, kan nggak boleh bikin jamaah baru. Imamnya sedang sholat di situ, kemudian kita bikin, dia kan sholat sempurna, kemudian kita jamaah dan qashar atau kita qashar. Maka dalam situasi semacam ini, kalau kita bermakmum kepada orang yang sholatnya mukim, maka kita harus mengikuti imam. Bagaimana kalau kemudian kita masuknya sudah rakaat kedua? Imam, ini ada sholat jamaah nih, kita datang, kita masbuk, imam sudah dapat 2 rakaat, ini sholat 4 rakaat. Berarti kan kalau kita ngambil 2 itu kan bareng sama imam. Para ulama fatwanya, kalau imam sholatnya sempurna 4 rakaat, makmum juga sempurna 4 rakaat. Meskipun kita sebenarnya bisa, maka kita setelah imam salam menambah 2. Tidak lantas kemudian mentang-mentang kita masuk di rakaat kedua, setelah rakaat kedua, nah ini kan imam selesai juga, kita selesai. Nah, tidak demikian. Karena imamnya adalah muqim, maka kita memperlakukan sholatnya sholat muqim, artinya sempurna. Tapi bagaimana dengan rakaat sholat yang berikutnya? Kan ini kita mau sholat misalnya zuhur ya, zuhur, setelah bareng dengan imam kan kita mau jamak takdim gitu misalnya.
Kalau jamak takdim, bolehkah kemudian kita yang asarnya dikosor? Boleh, nggak ada masalah. Yang zuhur tadi kita 4 rakaat karena ngikuti imam. Yang mana? Itu sholat zuhurnya kan berjamaah, kita masuk di rakaat yang ketiga, maka kita sempurnakan sholatnya 4 rakaat yang untuk zuhurnya, sempurnakan dulu, baru kemudian setelah itu sholat asar kosor 2 rakaat. Jadi nggak harus 4 rakaat yang asarnya, karena dia nggak berjamaah dengan imam. Tadi kenapa kok 4 rakaat? Karena imamnya, karena berjamaah imamnya 4 rakaat, maka makmumnya 4 rakaat. Adapun di sini ketika sholat kosor, ketika dia sholat ini dikosor, maka kemudian dikosor, maka dia ya boleh 2 rakaat, nggak jadi persoalan. Begitu. Jadi nggak jadi persoalan ya, dari sisi ini sudah cukup clear terkait masalah kosor, karena dia adanya safar. Kemudian kalau yang kosornya adalah fisik, gerakan, maka ada satu kaidah dalam fikih, itu namanya kaidahnya begini: al-maisur la yasqut bil ma'sur. Satu yang mudah yang bisa dilakukan itu nggak gugur karena adanya ketidakmampuan di sisi yang lain. Contohnya bagaimana? Dia nggak bisa ruku tapi bisa sujud, maka rukshohnya itu hanya di rukunya saja, tidak di sujudnya. Itu kaidahnya kalau dispensasi hanya berlaku yang tidak bisa dilakukan. Itu berdasarkan kaidah dalam fikih, al-maisur, suatu yang mudah itu la yaskut, tidak gugur bil ma'sur, dengan adanya kesulitan di sisi yang lain. Maka ketika kita tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Kalau sholat dengan duduk, apakah kita harus sujud? Ya sujud kalau bisa sujud. Kalau nggak bisa sujud, ya berarti nggak. Sujudnya cuma pakai isyarat dan seterusnya. Itu contohnya prinsip-prinsip dalam kaidah yang berhubungan dengan ini pengurangan tadi. Kemudian berikutnya adalah rukhsah dengan penggantian ibdal. Apa ini penggantian ya? Atau ganti. Ibdal dari kata badal. Badal, misalnya siapa badal muadzinnya atau siapa badal khatib. Hari badal itu ada pengganti. Ibdal itu pengganti. Jadi rukhsah ini ketika orang tidak bisa melakukan A, maka kemudian diganti dengan B. Contohnya adalah penggantian wudu dan mandi dengan tayamum. Itu sudah jenis yang berbeda kan? Satu dengan air, satu dengan debu. Jadi diganti dia. Ini kalau penulis memasukkan pula penggantian berdiri dengan duduk, duduk dengan terlentang, terlentang dengan isyarat. Itu termasuk ini. Jadi kalau orang tidak mampu berwudu, jadi ada kisah unik ini yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As.
Amr bin As ini seorang sahabat yang baru masuk Islam, tapi kemudian sama Rasulullah ditunjuk jadi panglima perang. Di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar. Pun ketika di dalam situasi perang melakukan kebijakan yang aneh yang kemudian itu sempat diprotes oleh beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Khattab. Ketika malam hari, Amr bin As menyuruh semua pasukan untuk mematikan lampu. Ini sempat diprotes, ini apa-apaan gitu. Itu Umar bin Khattab yang seperti ini. Tapi kata Abu Bakar, Rasulullah menunjuk dia, pasti Rasulullah tahu bahwa pilihan Rasulullah SAW ini nggak salah. Nah, suatu ketika Amr bin As ini di malam hari junub. Berarti kalau orang junub kan harus mandi. Sedangkan pada hari itu adalah malamnya sangat-sangat dingin. Sehingga dia itu bertayamum. Diprotes oleh para sahabat karena panglima itu biasanya jadi imam. Kalau dalam pertempuran dan urusan, ini imamnya ini junub, ini gimana? Kemudian beliau mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu binasakan dirimu, atau jangan masukkan dirimu dalam kebinasaan. Maka ketika pulang itu kan diprotes oleh pasukan-pasukan, oleh pengikutnya. Kemudian ketika datang ke Madinah dilaporkan kepada Nabi, ini Amr bin As ini sholat dalam keadaan junub. Gimana? Sama Rasulullah dipanggil. Kenapa kamu melakukan begitu? Iya, karena saya membaca ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan binasakan dirimu. Maka kemudian saya berinisiatif untuk tayamum. Dan suatu ketika pernah terjadi juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu pertempuran ada seorang sahabat yang kepalanya itu terluka pedang. Kemudian dia junub. Akhirnya tanya kepada yang lain, gimana ini? Ya harus mandi. Akhirnya dia pun mandi dan kemudian meninggal dunia. Sampai berita ini kepada Rasulullah marah. Qatalahumullah. Kalau mereka itu nggak tahu, kenapa nggak bertanya? Nah, gitu. Jadi ternyata jamaah sekalian dimulakan Allah SWT, kalau kita perhatikan dari sejarah Nabi ini kita bisa ngambil pelajaran. Semakin seorang itu faham agama, insya Allah semakin dia luas dalam melihat permasalahan ini. Semakin wise dia dalam melihat masalah. Ternyata dalam satu masalah ini kalau kita nggak tahu ya solusinya A, ternyata ketika kita kaji ternyata B, ada C dan D. Begitulah yang kalau kita dapatkan ini, bahwa penggantian mandi dengan tayamum, penggantian wudhu dengan tayamum. Memang tentang kaifiatnya itu ada sedikit perbedaan di antara ulama, terutama yang agak berbeda itu antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu nepuknya 2 kali, wajah, kemudian tangan ini sampai siku, itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali tepuknya sekali, wajah dan telapak tangan sampai siku, pergelangan gitu. Nah, ditiup dulu terlebih dahulu atau artinya jangan sampai terlalu debunya itu terlalu banyak sampai membuat wajahnya itu berlumuran debu dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara khilaf, perkara-perkara sa'ah yang nggak jadi persoalan perbedaan ini ya. Jadi tidak terlalu perbedaan yang sangat ekstrim, mau yang sampai siku atau ini. Tapi dalam hadis itu riwayat Ali radhiyallahu ta'ala anhu sehingga saya itu ada sampai siku itu. Jadi nggak ada masalah kalau sampai siku. Lebih simpel dan praktis. Itu termasuk termasuk penggantian juga, mengganti dari ini masuk pengurangan atau penggantian, bisa dimasukkan di antara dua itu ya. Tapi penulis nggak menyebutkan ini. Dari membasuh menjadi mengusap, termasuk apa ini? Pengurangan atau penggantian. Contohnya kalau zaman Nabi dulu orang yang pakai sepatu
khuf itu ketika dia memasukkan sepatunya dalam keadaan suci, kalau dia itu mukim maka itu sehari semalam, kalau perjalanan adalah 3 hari 3 malam. Maksudnya adalah ketika wudhu itu dia nggak perlu membuka sepatunya, cukup diusap. Bedanya diusap dengan dibasuh. Contohnya kepala, tangan ini kan dibasuh ini air, artinya air ditampung di sini, kemudian di sini diratakan, itu kan namanya dibasuh. Atau kaki, tapi kalau diusap, tangan kita ini dibasahi kemudian diusapkan. Nah, ini bisa masuk pengurangan atau penggantian, mengganti dari basuh jadi mengusap. Termasuk sepatu itu bagian ini sepatu begitu, bagian atasnya saja diusap. Nah, tangan kanan kita, bagian sepatu kanan, bagian kiri, itu mengusap, bukan dibasuh. Padahal kaki itu seharusnya dibasuh, tapi kemudian adanya rukhsah diusap. Ada khilaf di antara ulama bagaimana hukum mengusap kaos kaki. Fatwa ulama-ulama Saudi dan fatwa ulama Yordan saya baca. Kalau Saudi kan bermadzhab Hambali, Yordan rata-rata bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i klasik itu tidak diperkenankan mengusap kaos kaki yang terbuat dari kain karena tidak bisa dipakai untuk perjalanan. Tapi fatwa-fatwa kontemporer ulama-ulama saat ini, misalnya fatwa ulama Saudi, fatwa ulama di Yordan, itu memperbolehkan mengusap kaos kaki ketika kita wudhu. Jadi kita wudhu secara sempurna, kemudian pakai kaos kaki dan kaos kaki ini bersih. Ketika kita batal wudhu lagi, cukup berwudhu, untuk kakinya cukup tangan kita dibasahi, diusapkan bagian atasnya. Itu diperbolehkan berat sebagian ulama. Tapi di Indonesia ini masih jarang. Kalau orang Timur Tengah katanya begitu. Nah, ini sebenarnya taisir juga. Kalau kita misalnya di kantor atau kita misalnya di acara-acara tertentu, kemudian kita ingin wudhu, maka kemudian cukup mengusap. Itu bisa termasuk rukhsah, penggantian yang semula adalah dibasuh menjadi diusap. Termasuk ketika orang ini terkena apa? Patah tangan, ya kan? Kemudian digips, maka bagian ini diusap. Bagian yang terluka, atau dia diperban, maka bisa diusap bagian yang terkena ini. Itu diperbolehkan. Yang semula harus kena kulitnya, tapi dia bagiannya itu karena dalam situasi darurat, maka rukhsahnya adalah mengusap bagian atasnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau yang pakai apa itu namanya? Manset ya. Itu enggak masuk dalam kategori itu. Atau kadang-kadang ada yang pakai pakaian ketat, maka kemudian ditarik, ini nggak bisa ini. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori ini di antara ulama. Kemudian juga termasuk penggantian dari membebaskan budak menjadi berpuasa. Ini sebagaimana orang yang menzihar istrinya. Ini dalam surah Al-Mujadilah itu. Kalau zihar itu artinya mengharamkan dirinya menyentuh istrinya dengan menyamakan istrinya seperti mahramnya. Orang jahiliyah dulu, pada masa Arab dulu, dia itu kalau inginnya menggantung istrinya, bukan gantung hakikat, tapi menggantung pernikahannya. Dicerai nggak dicerai, dinikah, tetap diperlakukan sebagai istri, tapi kok nggak sewajarnya. Ingin nyiksa istrinya, maka kemudian dizihar. Itu yang terjadi di masyarakat Arab terdahulu. Dia memang mengharapkan nyentuh istrinya, tapi juga nggak dicerai. Maka kemudian orang yang menzihar istrinya ini dihukum oleh syariat membebaskan budak. Kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Nah, penggantian dari membebaskan budak, kalau nggak bisa maka diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Termasuk orang yang sengaja melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib baginya kafarat,
membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut, atau bukan atau ya, kalau nggak bisa baru memberi makan fakir miskin. Itu kafaratnya. Termasuk orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Cuman khilaf, apakah kalau nggak bisa memberi makan ataukah tidak. Itu bagi yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Di luar diat. Ya, orang kalau membunuh orang lain tanpa sengaja, maka diatnya itu 100 ekor onta. Itu denda yang diberikan kepada ini. Tapi hukum dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah kafarat. Itu yang diat itu hubungan dengan manusianya. Hubungan dengan Allah itu harus kafarat. Itu diantaranya adalah ketika tidak mampu A maka menjadi B, itu namanya rukhsah yang diberikan dengan ini. Kemudian juga bagi yang melanggar dalam haji misalnya, dalam ketentuan tertentu yang semula membayar dam kemudian diganti dengan berpuasa. Termasuk keringanan yang berikutnya adalah takdim dan takhir. Takdim artinya memajukan, takhir mengundur ya, atau mengakhirkan. Itu diantara keringanan yang diberikan oleh syariat, memajukan waktunya atau dan mengakhirkan waktunya. Itu bagian dari rukhsah yang diberikan oleh syariat. Ya, ini yang maksudnya adalah, contohnya adalah jamak sholat, memajukan waktunya dan mengakhirkan waktunya. Sebabnya bukan hanya karena safar, tapi masyaqqah. Beda. Di safar itu pasti ada masyaqqah. Tapi kadangkala ada masyaqqah, ada situasi sulit di saat bukan safar. Maka diperbolehkan menjamak sholat ketika ada banjir bandang, banjir besar gitu, boleh menjamak sholatnya. Tapi nggak dikosor. Itu sisi bedanya di situ. Kalau jamak kosor kan karena dia safar, di situ tergabung antara pembolehan untuk mengkosor, pembolehan untuk menjamak. Tapi ketika terjadi banjir, itu ada sebab pembolehan jamak, tapi nggak ada pembolehan safar. Pembolehan kosor, mohon maaf. Ada pembolehan jamak, nggak ada pembolehan kosor. Maka dijamak tanpa dikosor. Orang yang sakit, sebagian ulama memperbolehkan dia sholatnya dijamak ketika sakitnya berat ya, bukan sekedar sakit flu, bukan sekedar sakit yang ini. Memang dia sudah benar-benar parah, tidak memungkinkan apa istilahnya, beraktivitas secara ini. Jadi sudah kondisi yang sangat berat. Sebagian ulama memperbolehkan hal itu. Ada yang berpendapat jamaknya jamak suri, zuhurnya diakhirkan, asarnya dimajukan. Jadi Anda berpendapat demikian untuk kehati-hatian. Tapi kalau sakit yang berat itu kan sudah ada faktor masyaqqahnya, yang justru bisa jadi lebih berat daripada orang yang dalam banjir dan seterusnya. Termasuk traffic lalu lintas yang macet, yang memang sudah tidak ada kemungkinan berhenti, turun dan misalnya macet di tol, di tengah pula misalnya pada hari raya, nggak mungkin dia ke kanan ke kiri, sudah nggak mungkin kan, maka boleh dijamak. Dan syaratnya jamak adalah dijamak dengan sholat yang memungkinkan dijamak. Zuhur dengan asar, asar dengan maghrib. Bukan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, mohon maaf. Jadi nggak ada asar dengan maghrib. Kalau asar dengan maghrib berarti sudah qadha itu hukumnya sebenarnya.
pernah terjadi pada zaman Nabi itu pada perang Khaybar, karena lupa. Karena perang, situasi yang sangat mendesak, situasinya benar-benar mencekam dan seterusnya, sehingga para sahabat termasuk Rasulullah SAW itu lupa melaksanakan sholat asar. Ingat itu sudah tenggelam matahari, akhirnya sholat asar dulu baru kemudian sholat maghrib. Maka bagaimana urutannya dalam sholat jamaah itu, ditakdim dan takhir, didahulukan yang mana? Kalau takdim jelas nggak ada jadi persoalan. Kalau takhir gimana? Dudukan asar dulu atau dudukan maghrib? Dudukan zuhur. Kalau misalnya takhir, dudukan maghrib dulu atau dudukan isya dulu baru maghrib? Jadi kalau berdasarkan kita pendapat para ulama yang lebih rajih, memang ada perbedaan ulama dalam hal ini. Tapi pendapat yang dari beberapa fatwa yang saya bacakan yang dikuatkan itu adalah tetap menjaga urutan. Sebagaimana pula kalau kita lihat hujjahnya, ketika Rasulullah telat melaksanakan sholat asar, meskipun ini konteksnya bukan jama', dalam perang Khaybar itu sudah keluar waktu asar, di waktu maghrib itu beliau melaksanakan sholat asar dulu baru kemudian melaksanakan sholat maghrib. Maka dalam pelaksanaan sholat jama' itu, di jama' takhir, penggabungan di pengakhiran itu tetap memperhatikan urutan. Jadi kalau zuhur dengan asar jamaknya takhir, maka zuhur dulu baru asar. Dengan demikian kita tidak, pokok masalahnya hanya satu, pokok ini ya, rukhsahnya yang kita ambil satu, yaitu mengakhirkan waktu zuhur. Kalau kemudian kita dulukan asar dan kemudian baru zuhur, itu dua masalah. Masalah melaksanakan zuhur di waktu asar, yang kedua urutannya sudah nggak sesuai urutan. Maka yang risikonya lebih minim itu didahulukan. Apa risikonya minim? Mendahulukan zuhur dulu baru asar di waktu asar. Berarti kena keringan yang diambil itu adalah satu. Begitu juga ketika maghrib dengan isya. Tapi kalau dalam situasi di luar ini, maka ini kalau kita di perjalanan nih, kita sedang di perjalanan, macet total dan seterusnya, sholat di kendaraan ataukah kita jamak? Ini skala prioritas yang harus kita pilih. Maka di jamak lebih baik ketimbang kita sholat di kendaraan ketika masih memungkinkan untuk dijamak. Tapi ketika tidak memungkinkan dijamak, maka sholat dengan kondisi yang memungkinkan. Contohnya begini, saya pernah perjalanan itu dari Pasar Minggu ke bandara. Saya perkirakan itu sampai bandara itu sekitar jam 5. Karena pesawat isya ya. Perjalanan dari jam 3, waktu itu belum masuk sholat asar. Jalan, ternyata sampai bandara macetnya luar biasa, sampai bandara itu maghrib, belum sholat asar. Maka dalam kasus semacam ini, sholat dengan kondisi yang bisa dilakukan, meskipun dalam kondisi duduk. Kenapa? Karena nggak ada jamak antara asar dengan maghrib. Begitu. Jadi kondisinya begitu, bedakan. Tapi kalau misalnya maghrib dengan isya itu bisa diakhirkan. Kenapa? Sholat sempurna di jamak lebih baik daripada sholat, karena ada rukhsahnya, sholat di atas kendaraan yang kemudian tidak berdiri, kehilangannya. Rukunnya apa? Berdiri. Itu jadi kalau kita mempertimbangkan mana skala prioritasnya antara saya sholat sekarang atau saya jamak. Ketika memang kita tidak memungkinkan turun, begitu. Kemudian berikutnya adalah yang takhir tadi, termasuk adalah keringanan karena darurat. Ini yang terakhir adalah keringanan karena darurat. Misalnya
seseorang itu diperbolehkan mengkonsumsi, ini masuk pada adat budaya. Ini, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi yang haram ketika dalam situasi tidak memungkinkan mengkonsumsi yang lainnya kecuali yang haram itu. Ini sudah masuk pada muamalat ini juga. Contoh yang lain adalah baik salam. Baik salam itu menjual memesanan barang dengan bayar di muka. Pemesanan barang. Saya beli barangnya tapi barangnya belum ada, cuman kriterianya sudah ada. Saya bayar secara kontan, itu diperbolehkan. Padahal itu gharar. Ghararnya apa? Barangnya nggak ada, belum ada, diperbolehkan oleh syariat selama spesifikasinya jelas dan waktunya jelas, maka itu diperbolehkan oleh syariat. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, sudah masuk waktu zuhur, kita akhiri. Cukup ya? Silakan. Yang masalah menjamak sholat, Ustaz. Iya. Kalau ini masalah pekerjaan gimana, Ustaz? Sementara pekerjaan kita itu menyangkut maslahat orang banyak. Misalnya Ustadz, kemungkinan penjaga suar di laut, ataupun masinis kereta api, ataupun penjaga air traffic control, Ustadz. Kebetulan jam kerja shift kerjanya itu misalkan nih Ustadz ya, dari jam 5 sampai jam 8 sore, jam 5 sore sampai jam 8 sore. Berarti kan itu kan mau nggak mau kan maghrib itu harus dijama ya Ustadz ya. Sementara dia meninggalkan pekerjaannya itu berbahaya kalau dia tinggalin gitu Ustadz. Iya. Nah itu gimana, apa yang harus kita dahulukan? Kalau memang bisa, kondisinya bisa izin kita sholat dulu sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ini kondisinya kita memang nggak bisa untuk izin Ustaz, dan nggak ada pengganti. Iya, nggak ada pengganti. Kalau dalam kasus ini maka menyelamatkan nyawa publik itu lebih didahulukan ketimbang sifatnya yang hal semacam ini. Termasuk dokter, ketika dia misalnya masuk ruang operasi, kalau dia tinggalkan untuk sholat, pasien bisa terancam nyawanya, maka boleh dia dijamak di takhir. Itu bisa. Nah ini kasusnya begini misalnya, pertama misalnya ada operasi darurat, baru dokter itu misalnya dokter ini sudah sholat zuhur, kemudian jam 2 dia dikontak bahwa sekarang ada operasi darurat yang butuh penanganannya, dan kemungkinan ini berjalan sampai sore, sampai maghrib. Jadi dia akan kelewatan asarnya. Bolehkah dia kemudian langsung menjamak asarnya, mentakdim? Pendapat sebagian ulama, misalnya sebagian ulama terutama mazhab Syafi'i, untuk menjamak itu harus diniatkan awal jamak. Maka ini nggak bisa kalau dalam pandangan sebagian ulama. Tapi kalau saya baca fatwanya Ibnu Taimiyah, ini yang menurut hemat saya dalam konteks semacam ini adalah yang fleksibel, dan sebagai solusi diperbolehkan menjamak meskipun tidak awal untuk sholat pertamanya niatnya jamak. Kayak kasus dokter tadi, ketika tiba-tiba datang, ini kan situasi tidak normal nih, tuntutan untuk operasi bedah, kemudian ternyata operasi nanti akan berjalan cukup lama, maka dia boleh dijamak takdim sholat asarnya, karena nanti dia keluar lagi sudah masuk waktu isya, maka akan kelewat asarnya, maka boleh ditakdim berdasarkan penjelasan fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam konteks terkait masalah jamak tidak disyaratkan untuk niat jamak, dan boleh jeda sekian waktu antara sholat yang satu dengan yang lainnya. Maka untuk traffic control dan seterusnya maka boleh dijamak, wallahu alam bisawab, karena itu untuk kemaslahatan umum dan seterusnya yang tidak bisa digantikan. Kecuali kalau ada yang bergantian, ada seterusnya, itu akan lebih baik. Mungkin ada yang lain, cukup waktu zuhur atau masih ada pertanyaan? Silakan. Situasi di rumah atau di masjid? Terus? Ya dia sholat. Ini sholat di, kan nggak ada jamak antara asar dengan.
Ya dia sholat ketika asar kan, asar nggak bisa dijamak dengan maghrib, berarti dia sholat di kendaraan yang asarnya. Karena motor ya bisa berhenti di pinggir jalan sholat, nggak ada masalah. Jadi ini yang penting, bahwa hadis Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ketika hujan basah-basah kan nggak najis, asar nggak bisa diakhirkan, ya tiada solusi, pilihan sholat asar di pinggir jalan atau di atas tanah nggak jadi persoalan. Yang penting asarnya harus nggak boleh keluar dari waktu asar. Maghrib dengan isya boleh dijamak, maghrib dan isyanya bisa kalau di perjalanan, begitu ya. Karena memang asar nggak ada jamak antara asar dengan maghrib. Wallahu alam bisawab. Cukup ya? Atau masih ada yang bertanya ini? Cukup, kita tutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا